Petugas Lapas Kayu Agung Oki razia narapidana. Saksi korupsi Jargas manajer dicecar hakim. Rekor muri pemasangan bendera terbanyak. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kembali iNews Sumsel hadir menjumpai Anda. Malam ini Jumat 4 Oktober 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Arska Silviana, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Petugas Lapas Kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki menggelar razia kepada para narapidana yang ada. Hasilnya ditemukan barang terlarang di dalam lapas. Petugas Lapas Kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki banyak sekali menemukan barang terlarang yang didapat dari para napi yang ada di lapas tersebut. Barang-barang terlarang itu ditemukan petugas saat melakukan razia para napi. Barang terlarang tersebut diantaranya berupa handphone non-Android, kemudian handphone Android, sendok, charger HP, dan kabel-kabel. Semua barang itu disita dan selanjutnya akan dimusnahkan, sehingga tidak bisa disalahgunakan kembali. Razia napi ini rutin dilaksanakan guna ketertiban dan kenyamanan di dalam lapas. Razia tadi sudah kita dapatkan, ada beberapa barang-barang terlarang yang kita dapatkan, seperti ada alat komunikasi atau handphone yang jadul ya, yang bukan Android yang kita dapatkan juga. Juga ada Android juga ya Pak ya, ada beberapa ini juga. Terus ada juga beberapa barang-barang terlarang lainnya, seperti ada sendok dan barang lainnya, kabel-kabel. Para napi dan warga binaan diminta untuk taat aturan lapas. Jangan sampai memicu masalah di dalam lapas dengan membawa barang terlarang. Dari Ogan Komri Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, kasus dugaan korupsi proyek jaringan instalasi gas alam atau Jargas merugikan negara 3,9 miliar rupiah. Saat persidangan, manajer Jargas memberikan keterangan tak jelas hingga ia dicecar pertanyaan oleh majelis hakim. Persidangan kasus dugaan korupsi proyek jaringan instalasi gas alam, anggaran APBD 21 miliar tahun 2019, menelan kerugian negara sebesar 3,9 miliar rupiah, dengan 4 terdakwa Ahmad Nopan selaku Dirut PT SP2J, AR ex-direktur Jargas, R direktur keuangan Jargas, dan S selaku direktur keuangan PT SP2J. Kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Dalam persidangannya, Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel menghadirkan beberapa orang saksi yakni manajer Jargas. Ia dicecar pertanyaan oleh ketiga majelis hakim jaksa penuntut. Berbagai pertanyaan terkait kerugian negara akibat korupsi proyek pembangunan Jargas, dari adanya fee vendor pipa barang, pemotongan tenaga upah, dan jumlah tukang yang dibuat fiktif. Sementara Soraya, staf keuangan Jargas, memberikan keterangan kalau dirinya sering diperintahkan tak jujur, hanya menjalankan apa yang diperintahkan saksi Ari dan Indra selaku manajer. Dia mengatakan di rapat, ujung-ujungnya tidak ada diungkapkan dalam rapat. Terus kemudian menguntungkan orang lain, siapa menguntungkan orang lain dia tidak tahu. Apakah benar untung mendapat 1,8 juga tidak tahu. Itu yang mana? Jadi bingung kan? Jadi bingung. Jelas pekerjaan sudah dikerjakan 100%, kemudian sudah dipertanggungjawabkan saja dari sisi kami. Ada proses hukum yang berjalan. Selanjutnya, persidangan korupsi proyek jaringan instalasi gas alam ini dilanjutkan pekan depan masih dalam agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Kodim 0403 Oku bersama Forkopimda melakukan pembersihan aliran Sungai Ogan. Menariknya, pembersihan itu melibatkan kendaraan khusus milik TNI untuk mengangkat sampah yang menumpuk di beberapa jembatan di Kota Batu Raja.
Hari ulang tahun TNI Kodim 0403 Oku melaksanakan bersih-bersih aliran Sungai Ogan. Pembersihan itu melibatkan seluruh anggota Kodim bersama Forkopimda dan masyarakat. Pembersihan dipimpin Komandan Kodim 0403 Oku Letkol INF Harif Heriawan Rumawatine, Pejabat Bupati Oku M. Iqbal Ali Syahbana, Kepala Kejaksaan Oku Horin Parapat. Menariknya pembersihan sampah yang menumpuk di tiang jembatan Ogan menggunakan kendaraan khusus milik TNI, sekaligus mengantisipasi musim hujan yang mulai melanda kawasan Oku. Dandim bersama PJ Bupati Oku pun melakukan pemantauan menggunakan perahu karet di sepanjang aliran Sungai Ogan, terutama di beberapa kawasan yang terdapat tumpukan sampah. Dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-79. Kegiatan ini sebenarnya kami laksanakan tidak lain tidak bukan untuk menjaga kebersihan Sungai Ogan dan kelestarian Sungai Ogan, di mana seperti kita ketahui bahwa Sungai Ogan ini adalah sumber kehidupan bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sehingga kami dalam kegiatan ini sebenarnya mengajak kepada kita semua untuk menjaga kebersihan Sungai Ogan dan agar kelestarian Sungai Ogan dapat terjaga sehingga masyarakat bisa memanfaatkan dengan sangat luar biasa. Bersama-sama TNI dan juga Forkopimda yang lain sedang melakukan pembersihan jalur sungai tadi sudah disisir, dan ini tadi selain untuk menjaga kelestarian, untuk mengantisipasi musim hujan nanti, sehingga nantinya ketika musim hujan kita bisa meminimalisir terjadinya banjir yang ada di Kabupaten Oku. Kodim 0403 berencana akan terus melakukan kegiatan sosial, mulai dari penghijauan di aliran Sungai Ogan, dan siap membantu Pemkab Oku dalam mengatasi ancaman banjir. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Harga getah karet melambung tinggi. Saksikan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Saat ini harga getah karet di Kabupaten Oki melambung tinggi hingga mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Namun sayang di saat harga jual melonjak, justru hasil penyadapan getah karet sangat sedikit. Harga getah karet di Kabupaten Oki saat ini melambung tinggi, yakni di angka Rp15.000 per kilogramnya.
Tentu hal tersebut merupakan angin segar bagi para petani karet, karena dengan demikian beban ekonomi keluarga bisa terpenuhi. Namun ternyata di balik naiknya harga karet, justru hasil sadap getah karet petani sangat sedikit. Hal itu diakui oleh pengepul getah karet yang ada di Kecamatan Lempuing Jaya. Biasanya dalam 2 minggu penyadapan karet, getah karet yang dihasilkan berkisar 6 hingga 7 ton. Tetapi saat ini hasil yang didapat hanya 3 hingga 4 ton saja, 50% lebih sedikit dari sebelumnya. Berkurangnya hasil sadap karet ini disebabkan karena banyak di antara petani karet yang mengalihfungsikan kebun karet mereka menjadi sawah untuk ditanam padi. Selain itu faktor curah hujan yang mulai mengguyur. Ya memang alhamdulillah sih untuk sekarang mulai agak naik, mulai mau naik lah. Tapi ya sekarang ini kebun ini mulai dialihfungsikan. Kebanyakan itu buat lahan sawah. Petani karet tetap berharap harga karet terus bertahan di tengah menurunnya hasil sadap getah karet. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Petani sawit yang ada di Kabupaten Ogan Ilir berharap harga sawit terus stabil dan normal. Para petani mengaku harga sawit menjadi tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Petani sawit sangat bergantung pada harga jual sawit. Jika harga tandan buah sawit atau disebut petani sawit stabil dan normal, maka dipastikan petani mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Anang Kotong, salah satu petani sawit di Desa Pinang Jaya, Kecamatan Sungai Pinang, Ogan Ilir, mengatakan saat ini harga sawit normal, yakni di angka Rp2.200.000 per kilogramnya. Harga tersebut sudah berlangsung sejak 6 bulan terakhir, yang sebelumnya sampai anjlok bahkan pernah di angka Rp600 per kilogramnya. Di saat harga anjlok membuat ekonomi keluarga petani sawit terpuruk. Tanaman kelapa sawit biasanya panen 2 kali dalam 1 bulan, yakni 2 minggu sekali panen. Penghasilan yang didapat pun cukup lumayan, tergantung hasil panen yang didapat. Sekarang ini harga sawit 22 ya, 2.200. Dalam setengah tahun ini, nah itulah harganya. Harganya. Untuk panen sawit sendiri Pak, itu per berapa hari Pak ya sekali panen? Setengah bulan sekali ya. Sekali. Berapa Pak penghasilan kita dalam 1 bulan Pak? Untuk sawit? 1 bulan itu sekitar 30 tonan. 30 ton. Itu untuk milik kita sendiri Pak ya? Milik kita sendiri ada itu. Beli di petani juga ada. Petani sawit ini pun berharap agar ke depan harga sawit terus naik atau minimal tetap harga stabil seperti saat ini. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Puta, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim. Kepala BNPB mengatakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara terpadu. Sumatera Selatan sebagai salah satu wilayah yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan, tetap menjadi perhatian oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya kebakaran. Keterlibatan banyak pihak juga menjadi salah satu faktor penentu, mulai dari TNI Polri, Manggala Agni, dan juga BPBD. Selain personil, kebutuhan alat juga menjadi perhatian. Terintegrasinya proses pemadaman menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Selain melalui darat dengan peralatan yang lengkap, melalui udara dengan waterbombing, juga dimodifikasi cuaca agar pemadaman semakin maksimal. Kita lihat memang lahannya adalah lahan gambut. Jadi api itu tidak mudah dipadamkan hanya sekali disiram air. Jadi harus diikuti, dilihat, begitu nanti betul-betul padam, nah itu baru yakinkan. Kemudian dari udara juga ada heli waterbombing. Tentu saja juga hasilnya masih harus ditingkatkan dengan operasi modifikasi cuaca. Kalau nanti bisa didatangkan hujan, maka akan diturunkan hujan.
Untuk memaksimalkan pemadaman, pemerintah pusat melalui BNBP memberikan bantuan peralatan pemadaman serta peralatan penunjang lainnya. Kepala BNBP mengapresiasi kerja para petugas di lapangan. Dari Morainim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Rekor muri pemasangan bendera terbanyak. Saksikan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Usai dilantik, DPRD Kota Palembang mempercepat definitif nama-nama calon pimpinan dan juga penetapan pengurus fraksi DPRD Kota Palembang. DPRD Kota Palembang siap dongkrak PAD Kota Palembang. Hasil pemilihan umum tahun DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna perdana usai pelantikan. Paripurna ini untuk menetapkan nama-nama calon pimpinan DPRD Kota Palembang, yakni Ali Subri dari Partai Nasdem menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Palembang, Hari Apriansyah dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPRD, M. Hidayat dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua, dan Zainal Abidin dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua. Selain mendefinitifkan nama-nama pimpinan, juga menetapkan pengurus dari tiap fraksi, percepatan penetapan pimpinan serta keanggotaan DPRD Kota Palembang, yakni agar para anggota Dewan segera bekerja, melakukan percepatan pembangunan dan juga penyelesaian permasalahan yang ada. DPRD bersama pemerintah siap melakukan upaya demi meningkatkan PAD Kota Palembang. Kita akan memajukan Kota Palembang. DPR tahun 2024 ini, 2024-2029 akan meningkatkan PAD Kota Palembang. Sekarang 195 triliun. Kita akan meningkatkan terus dari tahun 2026 seterusnya kalau bisa sampai 2,5 triliun. Potensi yang kita lihat mungkin mana? Dari pajak. 9 pajak kita akan naikkan nanti. DPRD akan mendorong 9 jenis pajak agar maksimal dengan target 2,5 triliun rupiah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menghadiri langsung acara penganugerahan Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor pemasangan bendera merah putih terbanyak di rangkaian gerbong kereta api, bertempat di Stasiun Keramasan PT Kereta Api Indonesia di Divre 3 Palembang. Inilah dia kita saksikan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menegaskan penganugerahan rekor muri kali ini sangat luar biasa dan patut diapresiasi karena pemasangan bendera merah putih terbanyak dan terpanjang di gerbong kereta api baru pertama kali diadakan di Indonesia. Sekda Edward Chandra juga mengakui peran PT KAI dalam menyediakan moda transportasi penumpang dan barang sangat penting sebagai sarana penghubung antar kota dan provinsi di Indonesia. Bahkan dia menilai dari waktu ke waktu, pelayanan yang diberikan PT KAI terus meningkat. KAI berhasil menyiapkan 264 bendera merah putih berukuran 2 x 3 meter. Pemasangan bendera ini menjadi simbol untuk menanamkan rasa nasionalisme, mengingat kereta api batubara berperan penting dalam pengembangan ekonomi. Setelah menerima penghargaan, bendera tersebut akan dipasang di seluruh kantor unit kerja KAI di wilayah Divre 3, dari Kertapati hingga Lubuk Linggau. Sebuah acara peristiwa yang luar biasa untuk pemecahan rekor muri, yaitu pemasangan bendera pada gerbong kereta api terpanjang. Dan tadi jumlah benderanya 264. Ini rekor yang dipecahkan dan ini merupakan bagian dari semangat dari PT KAI untuk bagaimana terus berinovasi berkarya untuk Indonesia. KAI Divre 3 juga memberikan 300 paket sembako kepada warga di Kelurahan Kertapati, Keramasan, dan Karyajaya. Tak hanya itu, KAI Divre 3 juga membuka layanan kesehatan gratis melalui rel klinik, yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan KAI. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Saya Rizka Silviana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam.